Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pembahasan kita di sore hari ini yaitu LGBT, pandangan Alkitab terhadap LGBT. Isu LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah isu yang bukan baru ada di abad ke-20 atau 21 ini. Ini adalah isu yang sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Tidak hanya pada zaman para rasul, tetapi pada zaman Musa, bahkan pada zaman Abraham, isu LGBT ini sudah ada. Kalau kita melihat sekarang ini, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa LGBT adalah bukan lagi perbuatan yang benar-benar hina ataupun rendah. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita harus menerima ketika ada orang yang statusnya termasuk LGBT ini. Kita harus menghargai mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan dia juga adalah ciptaan Tuhan. Dia juga adalah manusia yang layak dihargai haknya. Maka kita tidak boleh lagi ekstrim menolak LGBT. Bahkan kalau kita melihat ada beberapa negara tertentu sekarang ini, mereka mengizinkan di hukum negara mereka tentang LGBT. Nah, ini adalah kenyataan zaman sekarang, bagaimana sudah banyak orang yang mendukung LGBT, bahkan mendorong orang-orang lain untuk menghargai LGBT. Kalau kita melihat di media sosial, bahkan ada orang-orang pelaku dari LGBT ini dengan berani dia berbicara di media sosial dan juga meminta supaya orang-orang lain dapat menerima mereka, menghargai mereka. Nah, tetapi saudara-saudara, kita adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu harus berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, lalu kita mengatakan, oh ini kita hargai, kita lakukan, dan kita lakukan. Tapi harus berpatokan pada ajaran kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Dan secara khusus mengenai LGBT ini, apa perkataan atau pandangan firman Tuhan terhadap perbuatan LGBT ini? Apakah firman Tuhan mengizinkan yang namanya LGBT? Atau sebaliknya, Tuhan melarang dengan tegas perbuatan LGBT. Kalau firman Tuhan berbicara bahwa LGBT adalah sesuatu yang bertentangan daripada kehendak Tuhan, maka kita sebagai orang-orang Kristen juga harus bersikap demikian. Kita harus menolak yang namanya LGBT. Tidak hanya kita menolak untuk menjadi pelaku LGBT, bahkan untuk mendukung saja kita tidak boleh sebagai orang-orang Kristen. Inilah yang kita pelajari dan kita melihat bagaimana firman Tuhan dengan tegas mengatakan LGBT adalah sesuatu yang bertentangan daripada kehendak Tuhan. Nah, ada beberapa bagian yang akan kita lihat dari firman Tuhan yang terang-terangan berbicara tentang larangan terhadap perbuatan LGBT. Nah, yang pertama kita mau melihat jenis kelamin dan pernikahan yang diciptakan Tuhan. Nah, ini adalah dasarnya kita mau mengetahui
jenis kelamin yang diciptakan Tuhan pada mulanya apa? Dan pernikahan yang Tuhan kehendaki itu adalah apa? Nah, kalau kita melihat pertama di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, kita akan mengetahui dengan jelas jenis kelamin yang diciptakan Tuhan pada mulanya. Dikatakan di ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan menciptakan manusia, dan di ayat yang ke-27 dikatakan di situ, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita dengan jelas melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu hanya memiliki dua gender, dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang di tengah-tengah. Jelas, laki-laki maka pribadinya laki-laki, perempuan maka pribadinya perempuan. Jadi kalau ada lagi gender yang ketiga, maka itu bukanlah yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan pada mulanya hanya menghendaki dan menciptakan dua jenis kelamin ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan bahkan kalau kita melihat, tidak hanya manusia, bahkan binatang pun Tuhan menciptakan hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender yang ketiga ataupun yang di tengah-tengah. Jadi ini adalah pengetahuan yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa hanya laki-laki dan perempuan yang Tuhan ciptakan. Jadi kita manusia, jangan kita pergi berusaha untuk menambah, mengadakan gender yang ketiga, ataupun kita berada di tengah-tengah. Karena pada dasarnya firman Tuhan mengatakan hanya ada laki-laki dan hanya ada perempuan. Jadi kalau ada orang-orang yang berusaha untuk mau di tengah-tengah, itu adalah sesuatu yang berdosa, sesuatu yang tidak berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, itu adalah jenis kelamin yang jelas kita mengetahui bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kita mau melihat lalu pernikahan seperti apa yang Tuhan ciptakan pada mulanya, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkati. Apakah laki-laki boleh menikah dengan laki-laki dan juga perempuan boleh menikah dengan perempuan, atau bagaimana? Nah, kalau kita melihat di firman Tuhan Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Firman Tuhan dengan perkataan Tuhan Yesus langsung mengatakan bahwa seorang laki-laki, dia akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu perempuan. Artinya apa? Pernikahan lawan jenis antara laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ini adalah pernikahan silang, lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Tuhan Yesus mengatakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan akan bersatu, bersatu, akan menikah menjadi satu keluarga dengan istrinya, yaitu perempuan.
Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal yang kedua yang harus kita ketahui dari perkataan firman Tuhan sendiri. Pandangan firman Tuhan terhadap pernikahan. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa pernikahan yang dikehendakinya atau yang diciptakannya yaitu pernikahan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Jadi kita harus menolak sikap ataupun perbuatan tentang pernikahan sesama jenis, yang dimana laki-laki menikah dengan laki-laki dan juga perempuan dengan perempuan. Kita melihat di mana di media sosial, laki-laki mereka menikah, mereka diberkati, begitu juga perempuan. Tapi dengan tegas firman Tuhan mengatakan itu adalah salah. Kenapa? Karena yang Tuhan ciptakan adalah yang lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Lalu apa tujuan daripada pernikahan? Tujuan daripada pernikahan bukan hanya sekedar bersama ataupun hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Kita harus tahu hal ini. Apa tujuan daripada pernikahan tersebut? Kalau kita melihat di kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Tujuan daripada pernikahan adalah supaya memiliki keturunan. Di minggu sebelumnya kita belajar dari Bapak Pendeta mengatakan supaya manusia tidak punah, maka harus ada pernikahan lawan jenis, bukan sesama jenis. Kalau sesama jenis bagaimana? Manusia itu akan terus lahir, bisa punah populasi manusia. Di sini dikatakan beranak cuculah. Ya. Jadi pernikahan itu tujuannya supaya memiliki keturunan. Supaya manusia ini tidak punah. Bahkan di sini dikatakan supaya bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Untuk memelihara ya, yang telah Tuhan ciptakan yang lainnya. Jadi jelas dikatakan bahwa pernikahan di sini bukan hanya sekedar untuk bersama saja, ataupun sekedar hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Tapi di sini dengan tegas tujuan pernikahan itu adalah memiliki keturunan. Kalau pernikahan sesama jenis, maka tidak akan mewujudkan kehendak Tuhan ini. Tidak akan bisa mewujudkan kehendak Tuhan ini. Laki-laki dia mau ubah jenis kelaminnya perempuan pun, tetap dia tidak akan bisa melahirkan. Karena memang kodratnya adalah laki-laki. Semua sistem organ tubuhnya pada dasarnya Tuhan ciptakan adalah laki-laki. Bagaimana kita mau ubah-ubah? Demikian juga perempuan. Dia mau ubah gendernya atau jenis kelaminnya menjadi laki-laki, tetap dia tidak akan bisa melakukan apa yang dimiliki oleh laki-laki. Karena memang sistem organ tubuhnya itu pada dasarnya adalah perempuan. Jadi tidak akan bisa melahirkan keturunan. Dan itu jelas tidak memenuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, bahwa tujuan mereka bisa bersatu menikah yaitu supaya beranak cucu, melahirkan keturunan. Nah, ini adalah bagian pertama yang kita ketahui atau kita pelajari, bagaimana Tuhan menciptakan hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan,
dan pernikahan yang diberkati atau yang disetujui oleh Tuhan, yaitu pernikahan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Dan tujuan pernikahan itu adalah supaya memiliki keturunan. Itulah sebabnya kita melarang ataupun menolak yang namanya LGBT. Karena mereka tidak menerima keadaan mereka sebagai laki-laki ataupun perempuan dan berusaha menolak perkataan firman Tuhan pernikahan lawan jenis. Mereka melakukan pernikahan sesama jenis dan tidak melakukan kehendak Tuhan atau mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu memiliki keturunan. Jadi LGBT menurut pandangan firman Tuhan ini adalah perbuatan yang salah ataupun yang berdosa. Bagian yang kedua, kita mau melihat bagaimana Tuhan melarang dengan jelas, dengan tegas persetubuhan sesama jenis. Kita melihat perkataan firman Tuhan yang pertama di kitab Imamat pasal 18 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian." Jelas firman Tuhan mengatakan jangan. Jangan itu adalah kata larangan, kata perintah. Tidak boleh kita lakukan. Dan dikatakan jangan engkau tidur dengan laki-laki, atau istilahnya ya satu ranjang dengan laki-laki dan melakukan persetubuhan seperti orang melakukan persetubuhan laki-laki dengan perempuan. Kita melihat zaman sekarang secara khususnya, ya, bagaimana laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, isu-isu di internet, bagaimana perempuan ya tidur dengan perempuan, bersetubuh seperti layaknya suami dengan istri. Firman Tuhan mengatakan jangan, dan dikatakan kenapa itu tidak boleh dilakukan. Dikatakan di situ karena itu suatu kekejian. Dari kata dasar keji. Keji itu bukan hanya sesuatu yang tidak disukai, tetapi sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk, sesuatu yang sangat-sangat dibenci. Itulah namanya kekejian. Jadi di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar buruk, hina, sesuatu yang sangat dibenci. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak masalah, itu adalah haknya. Kita harus menghargai mereka. Bahkan kita harus mendukung hak mereka. Maka itu adalah sesuatu yang salah. Kita sebagai orang Kristen, kita lihat apa kata firman Tuhan. Jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu adalah sesuatu kekejian. Nah, itu adalah laki-laki dengan laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan? Apa kata firman Tuhan? Di Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan di situ, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Perempuan dengan perempuan, mereka bersetubuh, dikatakan ini bukanlah persetubuhan yang wajar, yang layak, yang sepantasnya. Kenapa? Karena di sini dikatakan mereka bersetubuh dengan perempuan dengan perempuan. Dan dikatakan di sini adalah tindakan yang memalukan. Bukan sesuatu yang terpuji atau dipandang baik,
tapi sesuatu yang memalukan, hal yang tidak layak, tidak pantas untuk dilakukan. Sesuatu yang harus kita jauhi. Dikatakan di sini, ketika mereka bersetubuh dengan perempuan, istri ya dengan perempuan, maka itu adalah tindakan yang memalukan. Nah, ini adalah pandangan firman Tuhan. Jadi kalau ada perempuan yang bersetubuh dengan perempuan, itu adalah tindakan yang memalukan berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Di Roma pasal pertama ayat 27, di situ dikatakan, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini masih satu pasal, tadi lanjutan ayat sebelumnya. Tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki di sini. Mereka melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Dan di sini dikatakan tindakan tersebut adalah kesesatan, sesat, menyeleweng, menyimpang. Kalau dikatakan sesat, kita tahu itu tidak sesuai dengan jalan yang benar itu. Dan ujung daripada kesesatan itu tentunya adalah apa? Adalah kebinasaan. Sesuatu yang buruk. Dan dikatakan di sini, demikian juga laki-laki. Jadi baik perempuan-perempuan tadi dikatakan bersetubuh dengan perempuan atau istri dengan istri, ya, itu adalah perbuatan memalukan. Demikian juga laki-laki melakukan persetubuhan dengan laki-laki, itu adalah perbuatan yang sesat. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan persetubuhan dengan sesama jenis itu adalah hal yang umum, biasa, wajar. Orang mengatakan, ya, orang-orang di luar sana itu wajarlah, udahlah, itu hak mereka. Ya, kita tidak usah pergi pusing menentang mereka ataupun menolak mereka. Itu adalah sesuatu yang wajar kok. Ya udahlah, kita terima saja. Bahkan orang-orang sekarang gampang sekali atau berani mengakui bahwa dia nikah dengan sesama jenis, melakukan persetubuhan dengan sesama jenis. Tidak ada rasa malunya. Tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang sesat. Firman Tuhan dengan mengatakan itu adalah sesuatu yang sesat. Kita lihat lagi apa kata firman Tuhan di 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, bagi orang cabul dan pemburit, pemburit itu ya itulah homo, ya. Bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Jadi dikatakan, ya, persetubuhan sesama jenis itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ajaran sehat itu adalah ajaran yang baik, ajaran yang benar, yang memberikan kita pertumbuhan yang baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Tapi ketika dikatakan bertentangan, artinya berlawanan, kontras, tidak sesuai. Ya, jadi dikatakan bertentangan dengan ajaran sehat. Itu adalah sesuatu yang salah, yang justru memberikan kita penyakit dan membawa kita kepada kehancuran. Karena itu adalah ajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita jangan menjadi pelaku LGBT dan juga jangan mendukung LGBT. Ingat, jangan juga mendukung LGBT. Nah, jelas ketika kamu mendukung LGBT, itu artinya kamu mendukung ajaran yang bertentangan daripada firman Tuhan.
Jadi jangan gampang saja mengatakan ya sudahlah kita hargai. Ingat loh, ketika kamu mendukung LGBT, kamu sedang mendukung ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kamu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Wah, itu tidak main-main. Jadi jangan anggap sepele. Jangan karena hanya ikut-ikutan saja. Jangan bilang karena hak manusia. Oh, Tuhan menciptakan kita. Dan Tuhan yang memberikan peraturan. Jadi kita harus menolak yang namanya LGBT dalam bentuk apapun. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran sehat. Nah, jadi itu adalah larangan-larangan terhadap persetubuhan sesama jenis. Ya. Situ tadi dikatakan itu adalah perbuatan keji, perbuatan memalukan, perbuatan sesat, dan juga bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, sekarang kita mau melihat bagian ketiga tentang larangan perbuatan transgender. Nah, kalau tadi itu adalah persetubuhan sesama jenis, nah sekarang kita mau melihat bagaimana dengan transgender. Artinya dia laki-laki, dia mau jadi perempuan. Dia berusaha mengambil peranan seperti perempuan. Bahkan klimaksnya, ujungnya paling tinggi yang dia lakukan adalah mengubah jenis kelamin. Apa kata firman Tuhan tentang perbuatan transgender ini? Nah, dikatakan di Ulangan pasal 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Jelas mengatakan perempuan tidak boleh berperan atau dia seperti berdandan seperti laki-laki. Dan sebaliknya, laki-laki janganlah berdandan ataupun berpakaian perempuan. Kita melihat istilahnya sekarang kalau laki-laki seperti perempuan kita bilang banci atau bencong. Ya kan? Perempuan juga. Dia juga mau seperti laki-laki. Suatu kali saya pergi ke top 100 yang dipenuhin. Ya sekarang sudah jadi Grand Mall Batam. Ya dulu. Dan suatu kali saya pergi belanja. Penjaga tokonya, gagah, rambutnya pendek, macam laki-laki, dan pakai celana jeans yang pendek, dan gayanya laki-laki. Jalannya juga agak tegas. Lalu saya bilang, ini berapa? Lalu dia kasih tahu. Lalu saya tanya habis itu, saya bilang, oke, saya mau beli, saya bayar. Terus saya bilang, terima kasih ya bang ya. Dia ada orang yang beli yang orang lain. Mereka bilang terima kasih ya kak. Saya bingung, ini kakak atau abang ini? Terus saya bilang terima kasih ya bang. Terus dia bilang, oh minta maaf saya perempuan. Nah, benar-benar tertipu. Kelihatannya benar-benar laki-laki loh, seperti laki-laki. Tapi ternyata perempuan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana seseorang dia mau mengubah ya peranannya seperti laki-laki, dan sebaliknya kalau kita juga lihat laki-laki mau jadi seperti perempuan, pakai pakaian perempuan, pakai anting-anting, laki-laki pakai lipstik, gerak tubuhnya dia usahakan seperti perempuan. Atau sebaliknya juga laki-laki perempuan seperti laki-laki. Jalan tegak, seperti laki-laki. Nah, di sini dikatakan Tuhan melarang yang namanya transgender. Apalagi kalau sampai mengubah jenis kelamin. Ya, kita melihat orang-orang sekarang ya pergi operasi. Ya. Perempuan kembali setelah operasi jenis kelaminnya seperti laki-laki. Wah, ini adalah klimaks daripada perbuatan transgender. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan janganlah
Ini kata larangan dengan tegas loh, perintah. Jangan kamu lakukan laki-laki ya memakai pakaian perempuan dan sebaliknya. Dan dikatakan, kenapa tidak boleh dilakukan? Karena ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jelas sekali dikatakan keji, sama tadi ya yang tentang persetubuhan tadi. Keji, sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk, sesuatu yang dibenci di hadapan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kalau kita ada melihat ada orang yang seperti demikian, kita harus ya tolak ya perbuatan tersebut. Ya, kita tidak boleh mendukung, apalagi kita menjadi pelakunya. Ya, dan hati-hati di media sosial itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Jangan kita pertontonkan sesuatu yang laki-laki berdandan seperti perempuan, bergaya seperti perempuan, dan kita pikir itu hanya hiburan. Anak-anak kita tonton terus, dan itu berbahaya sekali. Bisa mempengaruhi mental ya suatu hari nanti. Jadi jauhi kalau ada seperti demikian, tak usah kasih tontonkan hal itu. Karena itu adalah sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Apapun alasannya, laki-laki tidak boleh seperti perempuan dan sebaliknya juga, ataupun mengubah jenis kelaminnya. Nah, itu adalah mengenai larangan transgender. Nah, sekarang kita mau melihat, lalu apa hukuman terhadap LGBT ini? Apakah ada akibat yang dilakukan LGBT ini? Nah, di sini dikatakan di bagian keempat, hukuman terhadap perbuatan LGBT di kitab Imamat pasal 20 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, di zaman Musa, Tuhan memberikan perintah dengan tegas, kalau ada persetubuhan sesama jenis yang dianggap Tuhan kekejian, maka apa yang dilakukan terhadap mereka dikatakan dihukum mati. Pada saat itu diberlakukan hukuman ini, dihukum mati, karena jelas-jelas itu adalah tindakan yang menentang perintah Tuhan. Ya, bahkan merusak ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan baik, laki-laki dan perempuan, pernikahan yang lawan jenis, tapi merusak. Maka dikatakan di sini dihukum mati. Itu berarti apa? Tuhan tidak memandang LGBT ini adalah sesuatu yang baik-baik saja loh. Lihat, konsekuensinya paling tinggi yang Tuhan katakan, yaitu hukuman mati. Tidak ada hukuman yang lebih tinggi daripada hukuman mati. Itu berarti apa? Ini menunjukkan ekspresi Tuhan yang begitu benar-benar marah, murka terhadap LGBT ini. Sampai dikatakan dihukum mati. Tidak ada yang mengatakan, dia kan manusia, dia punya hak. Dia Tuhan mengatakan dia harus dihukum mati. Jadi pada saat itu, pada zaman Musa secara khususnya, itu diberlakukan. Lalu bagaimana dengan sekarang ya? Tentunya kita tidak berlakukan seperti demikian. Apalagi setiap negara punya hukum masing-masing. Tapi dari perkataan firman Tuhan ini, kita diberikan suatu peringatan sebagai orang Kristen, kesadaran bahwa LGBT ini adalah sesuatu yang dilarang dan hukumannya begitu berat. Ya mungkin bukan di dunia ini, tapi nanti. Ya. Tapi intinya Tuhan murka terhadap orang yang melakukan LGBT ini. Dikatakan dia harus dihukum mati. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat cerita tentang Sodom dan Gomora, ya, pernah kita baca di kitab Kejadian pasal 19, dan secara khususnya di ayat yang kelima, ketika dua orang malaikat pergi untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Lalu orang-orang Sodom dan Gomora, warganya datang
ya tidak senang datang untuk menyerbu rumah Lot dan keluarganya. Dan apa yang mereka katakan di ayat yang kelima, Kejadian pasal 19 ayat 5. Mereka mengatakan, berikanlah mereka kepada kami. Supaya apa? Supaya kami pakai. Pakai di sini artinya apa? Persetubuhan sesama jenis. Ya. Jadi salah satu dosa Sodom dan Gomora yang dimana memang Tuhan pada akhirnya harus menghukum Sodom dan Gomora karena masalah LGBT ini. Dan kita melihat bagaimana Tuhan akhirnya menghukum kota Sodom dan Gomora dengan api, membakar habis. Nah, itu bukti bahwa Tuhan benar-benar benci terhadap dosa ya LGBT ini. Nah, jadi saudara-saudara jangan anggap enteng ya LGBT ini. Bukan hanya sekedar dilarang loh. Tapi murka Tuhan menyala-nyala terhadap tindakan LGBT ini. Jadi jangan kita ikut-ikutan mengatakan oh tidak masalah. Atau kita hanya sekedar ya sudah dilarang ya sudah, tak masalah. Tapi benar-benar Tuhan murka. Nah, ini adalah hukuman bagi LGBT yang pertama. Yang kedua, lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Nah, banci itu kan? Ini termasuk golongan transgender. Orang pemburit. Nah, itu persetubuhan laki-laki dengan laki-laki sesama jenis. Ayat yang ke-10 katakan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, tidak hanya di dunia ini mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bahkan di akhirat nanti, ketika meninggalkan dunia ini, dikatakan orang-orang yang seperti demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak layak untuk masuk menikmati kerajaan surga. Orang-orang LGBT. Jadi kamu jangan pikir, wah tapi dia ibadah loh, dia juga mengaku orang Kristen. Bahkan kalau kita melihat banyak yang pernikahan sesama jenis diberkati di gereja kan? Lihat di berita-berita. Lalu apakah mereka ya disukai oleh Tuhan? Apakah mereka nantinya akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga? Lihat apa kata firman Tuhan melalui Rasul Paulus dengan jelas mengatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena dia jelas-jelas ya menentang ajaran firman Tuhan. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kecuali apa? Kecuali orang-orang ini bertobat. Jadi bertobat. Bukan berarti tidak ada pengampunan. Ada pengampunan jikalau orang ini bertobat meninggalkan dosa LGBT-nya. Tapi ketika dia menolak perintah Tuhan dan terus dalam kehidupan LGBT-nya ini, Tuhan juga akan terus murka terhadap dia. Dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, tidak hanya di dunia ini saja, tapi di akhirat juga. Ya, Tuhan juga tidak senang terhadap perbuatan LGBT ini. Jadi jangan kita anggap enteng. Ya, kalau kita melihat perbuatan LGBT, kita harus benar-benar ya, menolak mereka, menolak perbuatan itu. Dan kalau ada di antara yang melakukan LGBT ini, segera bertobat. Tinggalkan dosa itu. Datang kepada Tuhan Yesus. Minta pengampunan. Tuhan akan mengampuni kamu. Ya, Tuhan akan mengampuni kamu. Apapun, sebesar apapun dosa kita, Tuhan akan mengampuni kamu. Tapi kamu harus bertobat dari dosa LGBT. Misalnya ada orang yang sudah melakukan LGBT selama ini. Dia menikah dengan sesama jenis. Maka dia harus tinggalkan ya pernikahan yang berdosa itu. Dia harus bertobat
dan dia harus kembali kepada jalan yang benar. Barulah Tuhan akan mengampuni kamu. Kamu baru bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Tuhan. Kalau kamu bertobat sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, dua hukuman ini sudah mewakili ya begitu Tuhan benci terhadap LGBT ini. Baik di dunia ini maupun yang akan datang. Di dunia ini hukuman mati. Ya. Walaupun kita tidak terapkan sekarang, tapi itu adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar murka terhadap LGBT. Dan nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, dikatakan kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Maka harus bertobat. Nah, jadi saudara-saudara, dari tema yang kita pelajari di sore hari ini, pandangan Alkitab terhadap LGBT sudah sangat jelas. Jadi kita tidak usah lagi bertanya-tanya apa kata firman Tuhan ya, bagaimana sikap kita orang Kristen ya terhadap LGBT, bolehkah kita melakukan LGBT, bolehkah kita mendukung LGBT, saudara-saudara, melalui firman Tuhan di sore hari ini. Ini adalah perkataan firman Tuhan dan kita sudah dengar dengan jelas ya, dengan tegas bahwa LGBT adalah tindakan perbuatan yang berdosa, yang ditentang oleh Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh melakukan LGBT dan juga tidak boleh mendukung LGBT dengan bentuk apapun. Dan kalau ada orang yang selama ini melakukan LGBT, bertobat. Bertobat, tinggalkan dosa kamu dan datang kepada Tuhan Yesus. Atau selama ini kita punya pandangan yang berkompromi, kita mendukung LGBT, kita juga harus sadar dan bertobat. Jangan pergi dukung LGBT. Nah, jadi bagi kita orang-orang Kristen, hati-hati, godaan untuk LGBT ini begitu besar. Dan dunia begitu terbuka, bahkan memberikan peluang terhadap LGBT ini. Maka kita orang Kristen yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, jaga diri kita, jaga anak-anak kita. Itu yang harus kita lakukan. Jaga diri kita, jangan sampai terpengaruhi terhadap LGBT. Dan jaga anak-anak kita, saudara-saudara, jaga anak-anak kita. Ya, anak-anak kita, apalagi yang kecil, dia bisa lihat di media sosial, dia belum mengerti apa-apa, dia pikir itu sesuatu yang baik dipertontonkan, dan suatu hari dia bisa ikut dalam hal itu. Jadi kita harus jaga juga, kita harus didik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kiranya Tuhan juga melindungi kita dari godaan LGBT ini supaya kita tidak melanggar ataupun menentang perintah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang dengan jelas berbicara kepada kami bahwa perbuatan LGBT ini adalah perbuatan yang berdosa, yang menentang ajaran daripada firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa menjauhi diri dari segala bentuk LGBT ini. Bahkan juga kami tidak mendukung dalam bentuk apapun LGBT. Tuhan tolong kami untuk menjaga diri dan anak-anak kami. Tuhan lindungi kami supaya kami bisa terhindar dari dosa yang Tuhan begitu benci. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami untuk taat dan melakukannya dengan setia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.